Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan lagi mengenai materi yang kemarin, yaitu flowchart. Aturan dalam flowchart yang harus diperhatikan adalah hindari pengulangan proses yang tidak perlu. Nah, sini contohnya adalah ada simbol input yang dikerjakan sebanyak 3 kali, yang mana ini terlalu boros ya. Jadi kita bisa menggunakan sebuah perulangan, di mana perulangan ini dia bisa mengeksekusi suatu proses sebanyak beberapa kali. Ya, contohnya di sini adalah dia for perulangan 1 to 3, yang artinya dia mengulang dari 1 sampai 3. Jadi dia mengulang input barang sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah penggambaran flowchart harus secara simetris dengan arah yang jelas ya. Yang dimaksud dengan simetris adalah simbol-simbol itu terletak secara seimbang ya, antara kiri dengan kanan. Simbol-simbol diletakkan secara rapi ya. Terus yang selanjutnya adalah sebuah flowchart itu pasti diawali dengan titik start dan diakhiri dengan end ya. Semua flowchart pasti diawali dengan simbol start dan diakhiri dengan simbol end. Nah, untuk contoh flowchartnya dalam kehidupan sehari-hari, di sini kita contohkan mengenai merebus mie instan. Nah, hal yang pertama yang dilakukan adalah kita membuat deskripsinya terlebih dahulu, yang mana deskripsi ini maksudnya adalah dideskripsikan secara kata-kata. Nah, untuk deskripsinya di sini yang pertama adalah siapkan alat kompor, panci, sendok. Kedua, siapkan bahan mie instan, air dan secukupnya. Ketiga, masukkan air ke dalam panci. Keempat, taruh panci di atas kompor. 5, nyalakan kompor. 6, masukkan bumbu ke dalam mangkok. 7, tunggu air mendidih. 8, masukkan mie. 9, tunggu mie matang. 10, masukkan ke dalam mangkok. 11, aduk. Dan 12, siap dihidangkan. Nah, berikut mengenai gambaran dari flowchartnya. Pertama, dimulai dari start. Pasti untuk flowchart harus diawali dengan simbol start yang berupa opal ini. Kemudian dia masuk ke simbol inisialisasi, yang mana inisialisasi ini merupakan pemberian nilai awal, atau bisa juga inisialisasi ini untuk memperkenalkan sesuatu ataupun variabel yang sifatnya telah ditentukan dari awal. Ya, contohnya di sini adalah siapkan alat kompornya 1, pancinya 1, sendoknya 1. Jadi sudah ditentukan dari awal. Kemudian masuk ke dalam input, yang mana input ini untuk memasukkan sebuah nilai yang sifatnya adalah belum pasti. Jadi kita bisa merubah-rubah nilainya itu sesuai keinginan kita. Contohnya di sini kita mengenai mie instan dan air. Jadi kita bisa memasukkan jumlah mie instannya itu berapa, boleh 2 atau 3 atau 5. Dan airnya juga kita bisa coba misalkan menggunakan air 200 ml atau 1 liter atau 2 liter. Misalkan terus masuk ke proses, dimana proses ini untuk melakukan pengolahan data. Dan di sini contohnya di sini yang akan diolah adalah masukkan air ke dalam panci. Berarti kita melakukan sesuatu hal. Contohnya di sini adalah memasukkan air ke dalam panci. Terus kemudian dia masuk ke dalam proses lagi, taruh panci di atas kompor. Jadi untuk proses ini sifatnya adalah berupa tindakan pengolahan dari suatu data. Kemudian masuk ke simbol lingkaran, yang mana ini merupakan
on page connector, dimana on page connector ini berfungsi untuk menghubungkan satu titik ke titik yang lain, tapi masih dalam satu halaman. Di sini contohnya adalah A, maka dia akan terhubung ke lingkaran A yang lain, yang mana A lainnya adalah di sebelah atas. Ya, jadi masuk dari sini terus terhubung ke titik yang di atas, kemudian masuk ke proses nyalakan kompor, kemudian masukkan bumbu ke dalam mangkok, terus menunggu air hingga mendidih. Nah, ketika menunggu air hingga mendidih, di sini masuk ke simbol decision, yang mana simbol decision ini dia untuk mengecek suatu kondisi. Nah, jadi dia nanti akan mengeluarkan apakah kondisinya itu benar atau salah, atau bisa disebut dengan true atau false. Jadi nanti alurnya akan bercabang menjadi dua, apakah kondisinya true ataukah dia false. True artinya benar, false artinya salah. Jadi kondisi ini apakah benar atau salah. Nah, jika di sini airnya mendidih, maka dia akan lanjut ke masukkan mie. Sedangkan kalau misalkan kondisinya salah atau false, maka dia akan kembali lagi ke atas, yaitu menunggu air mendidih. Terus dia akan ke bawah lagi, apakah airnya mendidih. Kalau salah, maka dia akan terus mengulang sampai si kondisinya itu benar. Nah, jika kondisinya benar, maka dia akan masuk ke masukkan mie. Setelah itu dia masuk ke simbol off page connector, yang mana off page connector ini menghubungkan antara satu titik ke titik yang lain pada halaman yang berbeda. Karena di sini titiknya adalah B. Di sini dari titik B ini dia akan masuk ke halaman selanjutnya, pada halaman selanjutnya titik B yang kedua. Jadi titik B sebelah sini dia akan masuk ke titik B yang di halaman selanjutnya. Kemudian masuk ke proses tunggu mie matang, masuk lagi ke proses decision, apakah mie matang, mengecek kondisi. Jika true, maka dia akan masukkan mie ke dalam mangkok. Tapi jika kondisinya salah, dia akan ke proses tunggu mie matang. Terus jika mie nya belum matang, dia akan putar terus menerus sampai mie nya matang, dan kemudian jika nilainya true, maka dia akan masuk ke proses masukkan mie ke dalam mangkok. Selanjutnya masuk ke proses aduk hingga rata, kemudian ke output mie siap dihidangkan, yang simbolnya adalah jajar ginjang. Jadi untuk jajar ginjang ini dia bisa berfungsi sebagai input atau masukan, ataupun dia bisa berfungsi sebagai output, sebagai pengeluaran. Kemudian dia langsung berakhir atau end. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.